Shalom, saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita awali perenungan firman Tuhan hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami boleh ada dan kembali kami akan belajar firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai pada pertanyaan ke-36 dari The New City Catechism. Apa yang kita percayai tentang Roh Kudus? Jawabannya, bahwa Dia adalah Allah yang sudah ada sejak kekekalan bersama Bapa dan Anak, dan bahwa Allah memberikannya secara permanen kepada semua orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sam Storms mengatakan bahwa orang Kristen jarang bergumul untuk memikirkan Allah sebagai Bapa. Dan membayangkan Allah sebagai anak juga tidak terlalu menjadi masalah. Sebutan-sebutan personal ini mudah kita terima karena kehidupan dan relasi-relasi kita di bumi ini tidak terlepas dari jalinan hubungan dengan Bapa dan Anak. Tetapi Allah sebagai Roh Kudus seringkali menjadi hal yang berbeda. Gordon Fee pernah bercerita tentang seorang mahasiswanya yang berkata, Allah Bapa sangat mudah saya pahami. Allah Anak juga cukup bisa saya mengerti. Tetapi Roh Kudus benar-benar kabur dan membingungkan bagi saya. Saudara, alangkah bedanya dengan yang kita baca di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sama, yang sudah ada sejak kekekalan bersama Bapa dan Anak, dan saling berbagi kemuliaan dan kehormatan sebagai Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan sekedar kuasa yang impersonal atau tenaga yang abstrak. Roh Kudus adalah pribadi. Nah, apa buktinya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi? Yang pertama, dia memiliki pikiran. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dituliskan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu. Seseorang yang mengajar tentu dia memiliki pikiran untuk dia bisa mengajar. Yang kedua, dia juga mempunyai perasaan. Dalam Efesus 4 ayat 30 dituliskan perintah, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bisa didukakan. Dia berduka cita jika kita berbuat dosa. Yang ketiga, dia juga memiliki kehendak. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dituliskan, Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, tiga hal ini, dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini sudah menjadi cukup bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Kita adalah pribadi, saya adalah pribadi. Bukankah kita juga memiliki tiga hal ini? Punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Di samping itu masih banyak bukti lain. Seperti Roh Kudus berbicara dan memimpin. Saudara bisa membaca di Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus bersaksi dalam Yohanes 15 ayat 26. Menghibur dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Menguatkan dan mengajar kita. Roh Kudus memiliki peran utamanya di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Yaitu untuk mengarahkan perhatian kita kepada pribadi Kristus. Dan membangkitkan kasih
dan ketaatan kita yang sepenuh hati kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Saudara, Roh Kudus sangat senang berperan sebagai dalam tanda kutip lampu sorot yang berdiri di belakang kita, meski dia tinggal di dalam kita, yaitu untuk memfokuskan pikiran dan penghayatan kita pada keindahan Kristus dan semua yang Allah lakukan bagi kita di dalam dan melalui Dia. Betapa kita bersyukur untuk kehadiran dan karyanya di dalam diri kita. Ini sungguh anugerah yang luar biasa yang Allah berikan buat kita. Ketika kita berdoa dan merenungkan pribadi dan karya Roh Kudus, dan kita bersyukur atas kehadirannya yang penuh kuasa dalam hidup kita, kita perlu memikirkan baik-baik kata-kata Thomas Torrance yang mengingatkan kita, Roh Kudus bukan sekedar sesuatu yang ilahi atau sesuatu yang sama dengan Allah yang keluar dari Allah. Bukan pula semacam tindakan yang jauh atau pemberian yang terpisah dari diri Allah sendiri. Karena melalui Roh Kudus, Allah bertindak langsung dengan dirinya sendiri. Dan dengan memberi kita Roh Kudus, Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Maka Roh Kudus disebut juga bahwa Dia adalah Roh Allah dan juga Roh Yesus. Maka saudara, kita patut bersyukur. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Roh Kudus yang menerapkan karya keselamatan yang Kristus sudah perbuat. Roh Kudus yang melahirkan barukan kita. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk percaya, untuk taat. Dia yang memimpin hidup kita. Mari kita jangan dukakan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.